Pada video sebelumnya saya pernah ajak kalian goes 100 km. Nah, kali ini saya mau ajak kalian goes 140 km mengelilingi salah satu waduk terbesar di Jawa Tengah, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Kali ini saya pakai sepeda United Velg. Beda sama kemarin yang pakai sepeda karbon. Jadi kira-kira butuh waktu berapa jam, kemudian kira-kira membutuhkan berapa duit. Karena kemarin ada yang bilang, wah itu boros banget, baru 100 km itu udah habis 50.000 lebih. Coba kita akan lihat, kalau 140 km jalannya rolling, naik turun, kira-kira butuh berapa duit. Yuk langsung aja kita gas. Saya berangkat dari rumah, ini pukul 5.42 menit. Jadi kira-kira nanti finishnya jam berapa sampai rumah, kita coba lihat saja teman-teman. Ini sudah 43 menit perjalanan dengan menempuh jarak 17 km. Nah, supaya tidak kewer, maka saya harus ngemil dulu energi bar. Ini Strive bar rasa jahe, bar oats and kurma. Ini yang ngasih Mas Mariadi, dikirim satu box. Mantap, katanya biar buat ultra. Nah, karena tadi belum sarapan, jadi ini saya ngisi energi pakai energi bar dulu. Dan teman-teman, kemarin itu ada yang bilang enak ya di Gunung Kidul nyepeda, pemandangannya asri, hijau, sepi, nggak ada kendaraan yang lalu lalang banyak gitu. Terus juga jalannya datar, jadi bisa ngebut. Nah, kalian bisa lihat di sini pemandangannya hijau dan masih sepi. Bener sekali sih ya. Jadi di sini jalannya enak sekali. Di sini tanjakannya nggak ekstrim, jadi nggak bakal capek. Saya sarapan dulu teman-teman. Ini kita sudah sampai di perbatasan Yogyakarta ke Jawa Tengah teman-teman. Ini batas wilayah daerah istimewa Jalan Provinsi Wonogiri, Manyaran. Ini dari Gunung Kidul kita masuk ke Manyaran, dan jalannya masih sepi, tambah bagus lagi aspalnya. Tuh, jadi aspalnya mulus, nggak kayak tadi di Gunung Kidul yang berlubang-lubang. Dan ini enak banget. Jadi teman-teman, tadi saya bilang jalannya di sini itu banyak datarnya, nanjaknya nggak ekstrim. Tapi itu saya tarik teman-teman. Di sini jalannya setelah perbatasan itu rolling ekstrim loh. Ini gradient bahkan 11% dan sekarang 14%. Saya masih bertahan pakai chainring 39T dengan sprocket 34T. Udah mentok sini. Tapi sebanding sama pemandangannya menurut saya. Dan jalannya juga cukup sepi. Cuman ya ngos-ngosan sama capek, nggak bisa bohong, ini capek banget. Dan depan itu tanjakannya lebih ekstrim nih. Saya nggak tahu gradiennya berapa persen, tapi sepertinya lebih kalau dari 15%. Ini sekarang kita di 13%, 13-14%. Aduh, saya mau fokus nanjak terus teman-teman. Ini berat. Oh, ternyata tadi belum 34 deh. Ini udah mentok. Aduh, berat. Ya, sekarang nanjak lagi. Ini sementara jadi rekor tanjakan terterjal atau paling terjal dari yang saya lewati tadi. Dengan saat ini elevation gain sudah 470-an meter ya. Untuk gradient atau kemiringan jalan ini 18%. Jadi saya pakai chainring 30T, sprocket 34T. Ini belum tanjakan paling tinggi lur, sudah 18%. Ngeri.
gradient 21%. Kok ada yang bisa lewat sini ya? Aduh, pakai 30 aja berat nih. Masih panjang. Oke, turun ke 18% sekarang. Dan masih panjang nih teman-teman. Aduh, akhirnya finish tanjakannya. Jadi sekarang tinggal turunan teman-teman. Dan di jalan turunan ini nanti kita langsung sampai di Waduk Gajah Mungkur. Jadi ini adalah jalan pintas dari Gunung Kidul Yogyakarta ke Wonogiri Jawa Tengah. Ini motong banyak banget kilometernya dan enak sekali. Kecepatan sekarang di 60 km per jam. Wow, udah kayak naik motor aja nih. Ini saya sudah sampai di sisi barat dari Waduk Gajah Mungkur. Kalian bisa lihat pemandangannya mantap sekali nih. Jadi pemandangan air ya, ada pegunungan juga. Nah, habis ini saya mau cari sarapan. Di sini tuh terkenal sama mie ayam, kemudian bakso khas Wonogiri ya. Jadi coba kalian tebak, kira-kira saya pilih mie ayam atau bakso nih di Waduk Gajah Mungkur ini. Jadi apakah tebakan kalian benar? Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk sarapan mie ayam, apalagi di Wonogiri yang merupakan daerah asal mie ayam. Jelas mie ayam di sini enak-enak. Namun aroma ikan bakar di pinggir Waduk Gajah Mungkur ini begitu menggoda saya. Apalagi dengan pemandangan waduk yang syahdu, tentu semakin menggoda pula. Nah, rasa ikan bakarnya itu enak banget lur. Jadi ikannya fresh, tidak bau tanah, dagingnya enak dan bumbunya itu meresap. Pas masuk ke mulut dikunyah, itu rasanya enak tenan. Lalapannya juga fresh, es jeruknya juga seger, manis dan tidak kecut. Enak tenan. Sebentar, ini sebenarnya channel sepeda apa channel kuliner ya? Saya sudah selesai sarapan dan sekarang saya OTW ke sisi utara dari Waduk Gajah Mungkur. Jarak sekarang adalah 40 km dan sekarang jam 8:15 pagi. Elevation gain kita dapat di 640 meter. Wow, mantap. Saya saat ini sudah berada di Jalan Bendungan Gajah Mungkur yang berada tepat di utara Waduk Gajah Mungkur. Jalan ini mengarah ke Kecamatan Ngadirojo, di mana saya merencanakan pit stop kedua nanti. Dan ini adalah titik 0 km dari Sungai Bengawan Solo atau hulu dari Sungai Bengawan Solo yang nantinya melewati 12 kota atau kabupaten dan bermuara di pantai utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Namun ada fakta menarik bahwa Bengawan Solo dulu itu tidak bermuara di Gresik, Jawa Timur, tapi di tempat lain. Kalian ada yang tahu di mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke, ini sudah sampai pit stop kedua di Alfamart Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan ini saya beli Pocari Low Kalori, ada 2. Jadi ini 1000 cc atau 1 liter. Terus nggak tahu ya, nanti paling di kilometer 100 sudah habis ini. Ini sekarang saya di kilometer 54. Sekarang jam 9:05. Jalannya nanjaknya lumayan ya. Ini elevation gain 864 meter, hampir 1000 nih, dikit lagi. Capek banget ini asli. Saat ini saya OTW dari Ngadirojo ke Kota Baturetno dan jalannya nanjak, sesekali tidak mulus. Kilometer sekarang 61. Sekarang jam 9:30. Untuk elevation gain 979 meter. Dan saya sekarang berada di sisi timur dari Waduk Gajah Mungkur, teman-teman.
Perih. Di sini tuh hutannya masih rimbun. Wah, tapi jalannya asur. Wah, sejuk banget ini. Yakin. Rasanya tuh udaranya seger ya. Cuman ya ini jalannya rusak banget ini. Banyak lubangnya dan dalam-dalam. Apalagi nggak rata gini. Waduh. Harusnya pakai ban 700 kali 28 ini kalau kayak gini. Ini sudah sampai di Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan sekarang jam 9:56. Untuk jaraknya sekarang 72 km dengan elevation gain 1132 meter. Jarak 70 km. Baru setengahnya. Waduh. Wah, kalau bisa tembus 2000 ya mantap banget ini. Ngeri. Oke, ini pit stop ketiga di jarak 80 km dengan elevation gain 1210 meter. Sekarang jam 10.24 untuk jarak sisanya berarti 60 km. Sekarang di Baturetno, Wonogiri. Saat ini jam 10:54 untuk jarak tempuh 90 km dengan elevation gain 1292 meter. Dan saat ini saya berada di sisi selatan dari Waduk Gajah Mungkur, yaitu di daerah Giriwoyo, dan ini menuju ke Pracimantoro. Nah, setelah dari Pracimantoro nanti masuk ke JLS, kemudian langsung ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Artinya kita kembali ke start point. Jaraknya jauh dan elevation gainnya mantap sekali ini. Rute yang bakal menguras energi. Jadi kalau tanpa persiapan ya bisa kewer di tengah jalan ya. Oke, di depan ini adalah tanjakan paling panjang dan paling mengerikan. Kalian bisa lihat grafiknya. Jadi semua itu tadi elevation gain sampai 1500 meter dengan jarak 108 km. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalan yang ini nanti di depan. Jadi ini adalah jalan JLS Rongkop yang menghubungkan Wonogiri, Jawa Tengah ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan tanjakannya panjang berkilo-kilometer. Puncaknya nanti sekitar 400-an meter. Kemudian untuk elevation gainnya bisa nambah. Tidak tahu apakah nanti sampai 2000 meter. Wow, itu luar biasa sekali. Dan ini mulai nanjak gradien 6%. Jadi saya mau fokus nanjak dulu. Ini sekarang sudah sampai Rongkop, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini kalau dari rumah saya sih sebenarnya tinggal 25 km aja, tapi jalannya rolling dan saya udah capek ini. Saya terpaksa harus berhenti lagi dan kita cari pit stop keempat. Ini adalah pit stop keempat dengan jarak sekarang 115 km. Ini berarti kurang 25 km lagi sampai rumah sebenarnya. Cuman jalannya itu rolling, jadi saya harus istirahat dulu untuk beli air minum lagi. Jadi saya beli air minum Pocari satu lagi sama Coca-Cola karena saya butuh kafein. Kaki saya udah pegel-pegel ini. Aduh, parah banget tanjakannya. Saya nggak ngira kalau elevation gainnya itu sampai 1600, bahkan ini belum sampai rumah. Jadi lumayan banget ini ya. Saya sudah finish ini, goes muter Waduk Gajah Mungkur. Jadi kita stop aja, terus nanti kita lihat datanya dari jaraknya berapa, terus elevation gain berapa, kemudian durasinya berapa, lalu denyut jantungnya dapat berapa.
Jadi yuk kita bahas. Ya, kita langsung buka aja datanya, terus kita bahas nih. Untuk goes kali ini saya dapat jaraknya 140,90 km. Jadi ya lumayan jauh ya. Untuk moving time-nya 6 jam 14 menit. Dan total waktunya sudah sama istirahat itu 7 jam 48 menit. Jadi lama di istirahatnya sih memang, karena saya ada 4 pit stop. Yang pertama makan, yang kedua sampai keempat itu isi air. Jadi banyak banget berhentinya. Terus untuk elevation gain ini totalnya, jadi kesunat ya, di Cyclocom sama di Strava itu beda. Total elevation gainnya 1792 meter. Wow. Tinggi sih ini. Untuk jarak 140 km, wah segini tuh capek banget ya. Terutama waktu tadi di Rongkop, waktu di akhir-akhir mau finish mungkin kurang 25 km aja itu ngeri banget. Itu elevation gainnya sangat tinggi banget, terus dia rolling naik turun kayak gitu. Terus untuk denyut jantung ini memang saya batasi ya, jadi saya batasi di zona 1 sampai zona 3 HRR. Jadi saya menggunakan HRR formula bukan MHR. Kalau HRR itu memang lebih ribet karena harus memasukkan data resting heart rate. Jadi harus memasukkan denyut jantung istirahat kita ke dalam kalkulasinya. Sebenarnya ada kalkulatornya di internet, tapi saya menggunakan kalkulasinya punya HWW. Nah, untuk denyut jantung rata-rata ini saya dapat di 139 kali per menit. Kemudian denyut jantung maksimal itu 159 kali per menit. Jadi sesuai target, karena zona 4 saya dengan HRR calculation itu ada di 163 sampai 176 dan ini nggak sampai, jadi aman lah ya. Ini memang tujuannya saya untuk latihan endurance. Jadi udah lama kemarin sempat sakit juga, lama gak endurance. Ini baru mulai lagi nih endurance long ride yang menghabiskan waktu lebih dari 4 jam. Kemudian untuk biayanya habis berapa? Nah ini nih, untuk biayanya itu beda banget sama yang kemarin ya. Kemarin kan saya goes 100 km itu habisnya hampir 60.000. Nah ini goes 140 km habisnya cuma 82.400, nggak sampai 100.000. Nah untuk rinciannya adalah yang pertama, pit stop pertama itu saya makan ikan bakar sepaket itu 35.000. Kemudian pit stop kedua itu saya menghabiskan 16.800 untuk beli air minum Pocari. Kemudian pit stop yang ketiga itu 16.600 sama Pocari 2. Kemudian pit stop yang keempat atau yang terakhir itu saya menghabiskan Rp14.000, yaitu untuk beli 1 botol Pocari low kalori dan 1 lagi untuk Coca-Cola. Nah, kenapa kok Coca-Cola? Saya butuh kafeinnya teman-teman, karena saya sudah merasakan sakit di kaki, di otot-otot sudah merasakan sakit, bukan yang kram tapi sakit pegel kayak gitu. Jadi kalau cuma diberikan anti nyeri saja itu nggak cukup, jadi saya harus memberikan asupan kafein. Nah itu supaya tidak pusing juga sih sebenarnya, karena biasanya saya pagi itu udah ngopi jam 10 lah paling telat itu, dan itu sampai jam 12-an itu belum ngopi. Nah untuk finishnya ini saya tadi finish di jam 1:28. Nah untuk trouble di sepeda saya nggak menemukan trouble, aman, walaupun jalannya rusak kayak gitu tadi, waduh parah banget jalannya, tapi itu aman ya. Ini saya pakai United Philips 700 bukan pakai Pacific Premium, karena Pacific Premium itu bannya belum saya ganti, bannya meledos pecah. Terus yang jelas ini punya chainring 30T teman-teman. Nah ini sudah pernah saya bahas ya, ada triple chainring di sini 30, 39 dan 50T. Itu sangat membantu banget tuh tanjakan yang tadi, apalagi yang sampai gradiennya tuh 20% itu tadi. Terpaksa saya harus menggunakan yang 30T. Kalau pakai 39T bisa, ya bisa pingsan. Jadi itu tadi teman-teman video saya goes ring Waduk Gajah Mungkur. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur kalian. Jika kalian menemukan video ini menarik, kalian bisa tekan tombol suka, kemudian subscribe channel Julius kalian. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.